Mengapa Melkisedek disamakan dengan Yesus dan siapa sebenarnya dia? Abraham baru saja memenangkan pertempuran terbesar dalam hidupnya ketika seorang pria muncul entah dari mana. Orang asing itu membawa roti dan anggur seolah-olah dia tahu sesuatu yang belum terjadi. Dalam hitungan detik, nenek moyang yang belum pernah bersujud di hadapan raja atau kaisar menyerahkan 10% dari segala yang dimilikinya kepada orang asing itu. Melkisedek, Raja Salem, Imam Allah yang Maha Tinggi. 1500 tahun kemudian, penulis surat Ibrani menulis kata-kata yang masih membuat teolog tidak bisa tidur. Tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa silsilah, tanpa awal mula, tanpa akhir hayat, ia tetap menjadi imam selamanya. Bagaimana mungkin seorang pria tidak memiliki ayah atau ibu? Bagaimana mungkin seseorang tidak memiliki awal atau akhir? Dan mengapa Yesus Kristus dinyatakan dalam kitab suci sebagai imam menurut tata cara Melkisedek? Pria misterius ini hanya muncul dalam 3 ayat di kitab Kejadian, tetapi pengaruhnya melintasi berabad-abad. Beberapa orang mengatakan bahwa dia hanyalah seorang raja Kanaan. Yang lain mengklaim bahwa dia adalah Yesus sendiri sebelum inkarnasi, yang diyakini sebagai anak ke-100 Nuh. Tapi bagaimana jika semua orang salah? Bagaimana jika kebenaran tentang Melkisedek jauh lebih radikal daripada yang dibayangkan oleh teolog manapun? Jawabannya terkubur dalam halaman-halaman suci, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang berani mempertanyakan yang mustahil. Penulis surat Ibrani dihadapkan pada masalah teologis yang akan menantang akal manusia. Bagaimana menjelaskan bahwa Yesus Kristus, anak Allah, harus dibandingkan dengan seorang manusia biasa? Bagaimana membenarkan bahwa pencipta alam semesta sendiri memerlukan suatu tatanan imamat yang didasarkan pada seseorang yang tiba-tiba muncul dalam sejarah? Jawabannya datang dalam satu kalimat yang mengubah segalanya. Melkisedek yang serupa dengan anak Allah tetap menjadi imam selamanya, serupa. Kata Yunani homoios tidak dipilih secara sembarangan. Kata itu berarti serupa, memiliki sifat yang sama, dan memiliki karakteristik yang identik. Roh Kudus mengilhami perbandingan langsung ini antara seorang pria misterius dan Yesus Kristus. Tapi mengapa? Kesamaan yang mengejutkan pertama terletak pada asal-usulnya. Melkisedek tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, dan tidak memiliki silsilah. Dalam budaya Ibrani, hal itu tidak mungkin. Setiap orang Yahudi tahu persis garis keturunannya, sukunya, dan keluarganya. Catatan silsilah dianggap suci dan dijaga dengan penuh ketekunan religius. Tidak mengetahui silsilah seseorang berarti tidak diakui secara resmi. Yesus juga menantang ekspektasi silsilah. Lahir dari seorang perawan tanpa ayah manusia, asal-usul ilahinya melampaui segala garis keturunan manusia. Matius dan Lukas mencatat silsilah yang berbeda, tetapi keduanya mengarah pada misteri yang sama. Yesus datang dari Allah, bukan hanya dari manusia. Kesamaan kedua bahkan lebih mengganggu. Melkisedek tidak memiliki awal mula atau akhir hidup. Bagaimana mungkin seorang manusia tidak memiliki awal mula? Kitab suci sangat teliti dalam mencatat kelahiran dan kematian. Abraham lahir, hidup dan mati. Ishak lahir, hidup dan mati. Yakub lahir, hidup dan mati. Tetapi Melkisedek muncul seolah-olah dia selalu ada. Yesus juga melampaui batas-batas waktu. Sebelum Abraham ada, aku ada, katanya. Keberadaannya tidak dimulai di Bethlehem. Keberadaannya telah ada sejak kekekalan yang lampau tanpa awal yang terukur. Dan setelah kebangkitannya, ia mengalahkan maut selamanya tanpa akhir kehidupan. Kesamaan ketiga mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam lagi. Melkisedek adalah raja dan imam sekaligus. Dalam hukum Musa, hal itu dilarang secara tegas. Raja-raja berasal dari suku Yehuda, sedangkan imam-imam secara eksklusif dari suku Lewi. Menggabungkan kedua fungsi tersebut adalah suatu kejahatan.
Yesus secara tegas melanggar aturan ilahi tersebut. Dia adalah raja di atas segala raja, pewaris sah takhta Daud, namun juga imam besar yang kekal. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Hanya melalui suatu tatanan imamat yang berbeda, yang lebih tinggi, yang mendahului hukum Musa, yaitu tatanan Melkisedek. Kesamaan keempat terletak pada otoritas yang tak terjelajahi. Ketika Melkisedek muncul di hadapan Abraham, sang bapa leluhur segera mengenali keunggulannya. Tanpa ragu-ragu, tanpa bertanya, ia menyerahkan persepuluhan dari segala sesuatu. Abraham yang bernegosiasi dengan Allah dan mempertanyakan raja-raja bersujud di hadapan orang asing ini, Yesus juga memiliki otoritas supernatural yang sama. Para nelayan meninggalkan jaring mereka untuk mengikutinya. Kerumunan orang mengenali dia sebagai nabi. Bahkan setan-setan pun berteriak tentang identitas ilahinya. Ada sesuatu dalam kehadirannya yang melampaui logika manusia. Kesamaan kelima adalah yang paling misterius dari semuanya. Melkisedek tetap menjadi imam selamanya. Bukan karena warisan keturunan seperti para Lewi, bukan karena pengurapan sementara seperti raja-raja, tetapi karena sifatnya sendiri yang melekat dan kekal. Yesus juga menjadi imam selamanya menurut tata cara Melkisedek. Imamatnya tidak bergantung pada keturunan, tidak memerlukan penerus, tidak mengenal batasan waktu, dan bersifat abadi secara esensial. Namun disinilah letak paradoks yang mengganggu para teolog. Jika Melkisedek hanyalah seorang manusia, bagaimana ia bisa kekal? Jika ia hanyalah seorang raja Kanaan, bagaimana ia bisa tidak memiliki silsilah? Jika ia hanyalah seorang imam lokal, bagaimana ia bisa disamakan dengan anak Allah? Jawabannya tersembunyi dalam perbandingan itu sendiri. Teks tersebut tidak mengatakan bahwa Yesus serupa dengan Melkisedek. Dikatakan bahwa Melkisedek serupa dengan anak Allah. Urutan pentingnya telah ditetapkan. Yesus adalah yang asli. Melkisedek adalah bayangan nubuat, tetapi jenis bayangan apa yang dapat mencerminkan cahaya ilahi dengan begitu sempurna? Jenis figur nubuat apa yang dapat mendahului Kristus dengan begitu tepat? Jenis manusia apa yang dapat membagikan karakteristik yang secara eksklusif milik sifat ilahi? Misteri semakin dalam ketika kita menganalisis waktu yang dipilih untuk kemunculannya. Melkisedek muncul tepat ketika Abraham kembali dari perang pertama yang tercatat dalam kitab suci. Sang bapa leluhur telah mengalahkan 4 raja yang kuat, membebaskan tawanan, dan memperoleh kekayaan. Itu adalah masa kejayaannya yang paling gemilang di dunia. Dan tepat pada saat itulah muncul seseorang yang lebih besar darinya. Seseorang yang mengubah kemenangan militer menjadi ibadah rohani. Seseorang yang mengalihkan kemuliaan manusia ke dalam ibadah kepada Allah. Seseorang yang kedatangannya saja telah mengubah seluruh fokus narasi. Yesus juga muncul pada saat yang tepat dalam sejarah. Pada saat yang tepat, Allah mengutus anaknya. Waktu yang tepat itu bukanlah kebetulan, melainkan pengungkapan bertahap dari rencana abadi yang menghubungkan Melkisedek dengan Kristus melalui ribuan tahun. Kesamaan-kesamaan itu bukan kebetulan teologis, melainkan petunjuk yang ditinggalkan oleh Allah sendiri tentang sifat Mesias yang akan datang. Setiap karakteristik yang mustahil dari Melkisedek menunjuk pada realitas yang hanya akan menjadi jelas dalam diri Yesus Kristus. Namun, masih ada pertanyaan yang akan mengubah segalanya. Jika Melkisedek begitu mirip dengan Yesus, siapakah dia sebenarnya? Jawabannya tersembunyi di antara baris-baris kitab suci, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang berani mempertanyakan hal yang mustahil. Imamat yang melanggar semua aturan. Masalahnya bermula di suku Yehuda. Yesus Kristus dilahirkan dari keturunan Daud, Raja Israel, pewaris sah takhta abadi. Namun, ada hambatan yang tampaknya tak teratasi dalam hukum ilahi.
Pria dari suku Yehuda tidak pernah boleh menjadi imam. Hukumnya sangat jelas. Imam-imam hanya berasal dari suku Lewi, keturunan langsung Harun. Itu adalah perintah ilahi yang ditetapkan di Sinai, diukir di batu oleh tangan Tuhan sendiri. Setiap upaya untuk melanggar aturan tersebut mengakibatkan kematian instan, seperti yang terjadi pada Korah dan pengikutnya yang berani menantang otoritas imam. Jadi, bagaimana mungkin Yesus bisa menjadi raja dan imam besar sekaligus? Jawabannya terpendam dalam Mazmur 110, di mana Daud bernubuat tentang sesuatu yang akan menantang seluruh struktur keagamaan Israel. Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesalinya. Engkau adalah imam selamanya. Menurut tata cara Melkisedek, engkau adalah imam kehadiran yang abadi. Engkau bukan sekadar ada atau pernah ada, tetapi engkau adalah kenyataan abadi yang melampaui waktu dan ruang secara kekal, tanpa awal, tanpa akhir, tanpa penggantian. Menurut tata cara Melkisedek, bukan menurut Harun, bukan menurut Lewi, tetapi menurut seorang pria misterius yang muncul 1000 tahun sebelum hukum Musa ada. Penulis surat Ibrani memahami besarnya pengungkapan ini. Jika Yesus adalah imam menurut suatu tata cara yang berbeda, hal itu berarti seluruh struktur imamat yang sebelumnya sedang digantikan. Sebab jelas bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah berbicara tentang imamat. Musa tidak pernah berbicara. Suku raja belum pernah menghasilkan seorang imam. Itu adalah wilayah terlarang, garis merah yang tak dapat dilintasi. Namun Yesus tidak hanya melintasi garis itu, Dia menghapusnya sepenuhnya dengan menetapkan suatu tatanan imamat yang lebih tinggi. Perbedaan terletak pada asal-usul otoritas. Imam-imam Lewi menerima kedudukan mereka karena kelahiran. Anak-anak Lewi secara otomatis mewarisi hak imamat, era genetis, suku, dan sementara. Ketika mereka meninggal, orang lain menggantikan posisi mereka. Imamah diturunkan dari ayah ke anak dalam rantai suksesi yang tak terputus. Yesus menerima imamatnya melalui sumpah ilahi. Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesalinya. Allah Bapa telah membuat janji abadi, sebuah pernyataan yang tidak dapat ditarik kembali, yang menetapkan Kristus sebagai imam yang abadi, bukan karena warisan biologis, tetapi karena keputusan surgawi. Mengapa perbedaan ini begitu penting? Keimaman Harun secara alami tidak sempurna. Imam-imam meninggal, digantikan, membuat kesalahan, dan harus mempersembahkan korban untuk dosa-dosa mereka sendiri sebelum berdoa untuk umat. Doa-doa mereka terbatas, korban-korban mereka sementara, dan wewenang mereka dapat dialihkan. Imamat Melkisedek bersifat kekal secara esensial. Ia tetap menjadi imam selamanya, bukan karena ia hidup lama, tetapi karena sifatnya melampaui batasan kemanusiaan yang fana. Ia tidak memiliki penerus karena ia tidak memerlukan penerus. Ia tidak mati karena keberadaannya beroperasi di dimensi yang berbeda. Dan Yesus mewarisi tepat karakteristik-karakteristik tersebut. Kristus tidak memerlukan pelatihan imamat, tidak menjalani upacara pengangkatan, tidak mengenakan pakaian khusus, atau mengikuti ritual yang telah ditetapkan. Dia simply adalah imam, sama seperti Melkisedek yang sekaligus menjadi raja dan imam. Nah, keunggulan dari golongan imam ini terlihat secara dramatis. Sementara imam-imam Lewi mempersembahkan korban harian yang tidak pernah dapat sepenuhnya menghapus dosa, Yesus mempersembahkan satu korban yang menyelesaikan masalah dosa selamanya. Sementara imam-imam duniawi berdoa dengan keterbatasan, Kristus berdoa dengan otoritas mutlak di sisi kanan Bapa. Namun, ada sesuatu yang lebih dalam lagi dalam perubahan imamat ini. Sebab, dengan berubahnya imamat, secara otomatis juga terjadi perubahan dalam hukum.
Penggantian imamat Harun dengan imamat Melkisedek bukanlah sekadar pergantian orang, melainkan revolusi total dalam sistem hubungan antara Allah dan manusia. Perjanjian Lama didasarkan pada perantaraan eksternal. Imam-imam bertindak sebagai perantara antara Allah dan umatnya. Perjanjian Baru menetapkan perantaraan langsung. Yesus menjadi satu-satunya mediator, menghilangkan kebutuhan akan perantara manusia. Perjanjian Lama mengharuskan korban persembahan yang terus-menerus. Perjanjian Baru disegel dengan darah yang sempurna dari Kristus, berlaku selamanya. Perjanjian Lama menciptakan pemisahan. Hanya imam yang boleh masuk ke tempat suci. Perjanjian Baru merobek tirai, memberikan akses langsung ke hadirat ilahi. Namun disinilah letak misteri yang menghubungkan semuanya kembali ke Melkisedek. Bagaimana mungkin seorang pria yang hidup sebelum hukum Musa dapat menggambarkan dengan begitu tepat imamat Kristus? Bagaimana mungkin seseorang yang hanya disebutkan dalam 3 ayat dapat menetapkan standar yang menjadi dasar iman Kristen? Jawabannya terletak pada sifat kekal dari tatanan Melkisedek. Dia tidak dimulai dengan Melkisedek dan tidak berakhir dengannya. Itu adalah realitas rohani yang sudah ada sebelum penciptaan dunia dan akan terus ada setelah penyempurnaan segala sesuatu. Yesus tidak menciptakan tatanan imamat ini, dia mengungkapkannya. Melkisedek tidak menciptakannya, dia menunjukkannya secara sementara dalam sejarah manusia sebagai bayangan nubuat tentang apa yang akan datang. Imamat yang kekal bukanlah suatu inovasi dalam Perjanjian Baru, melainkan rencana asli Allah yang sementara waktu tertutupi oleh sistem Lewi, tetapi selalu dimaksudkan untuk diungkapkan pada kepenuhan waktu melalui Kristus. Dan hal ini membawa pada pertanyaan yang lebih mengganggu. Jika Melkisedek bertindak sesuai dengan urutan imamat abadi yang sama seperti Yesus, jenis otoritas apa yang sebenarnya dimilikinya dalam pertemuan dengan Abraham? Jenis kuasa apa yang bekerja melalui seorang pria yang menjadi gambaran dari anak Allah sendiri? Jawabannya tersembunyi dalam potongan puzzle berikutnya. Kombinasi yang mustahil antara kerajaan dan imamat yang hanya 2 makhluk dalam sejarah berhasil wujudkan, sekaligus raja dan imam. Kombinasi yang dilarang. Hukumnya tak tergoyahkan, raja tidak boleh menjadi imam, imam tidak boleh menjadi raja. Pemisahan mutlak ini bukan hanya tradisi manusia, melainkan perintah ilahi yang diukir di batu di Gunung Sinai. Raja Uzias mengalami hal itu dengan cara yang paling buruk. Ketika ia berani masuk ke dalam kuil untuk membakar dupa di altar suci, para imam segera menegurnya. Bukan hakmu untuk membakar dupa di hadapan Tuhan, melainkan hak para imam, anak-anak Harun. Zias menjadi marah, tetapi sebelum ia dapat menyelesaikan pemberontakannya, kusta muncul di dahinya. Ia diusir dari bait suci dan tetap menderita kusta hingga hari kematiannya. Pesan itu jelas, menggabungkan kedua fungsi tersebut mengakibatkan hukuman ilahi yang instan. Jadi, bagaimana Melkisedek bisa menjadi Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi secara bersamaan tanpa dihukum oleh murka ilahi? Jawabannya terletak pada asal-usul kekuasaannya. Melkisedek tidak merebut posisi-posisi tersebut. Ia memilikinya secara alami. Tidak ada perebutan kekuasaan, tidak ada penaklukan politik, tidak ada upacara penahbisan yang tercatat. Dia simply adalah raja dan imam, seolah-olah fungsi-fungsi tersebut tak terpisahkan dari esensinya. Ketika ia muncul di hadapan Abraham, ia tidak perlu menunjukkan identitas resmi, tidak memamerkan simbol-simbol kerajaan atau pakaian imam. Otoritasnya berasal dari sesuatu yang jauh lebih dalam daripada protokol manusia atau pengakuan institusional. Abraham langsung mengenalinya sebagai yang lebih tinggi di kedua bidang tersebut. Kombinasi yang mustahil ini mengungkapkan sesuatu yang revolusioner tentang sifat pemerintahan ilahi.
Dalam rencana asli Allah, kerajaan dan imamat bukanlah fungsi yang terpisah, melainkan aspek-aspek yang saling melengkapi dari satu otoritas tunggal. Raja yang ideal adalah raja yang memerintah dengan hati seorang imam. Imam yang sempurna adalah imam yang berdoa dengan otoritas kerajaan. Melkisedek mewakili kesatuan yang hilang itu. Salem, kota yang ia pimpin, bukanlah kerajaan biasa. Salem berarti damai. Akar kata yang sama dengan shalom, yang melambangkan kesempurnaan, harmoni, dan pemulihan total. Kemudian kota ini akan menjadi Yerusalem, pusat spiritual Israel, tempat di mana Allah memilih untuk menempatkan namanya selamanya. Tetapi disinilah letak misterinya. Bagaimana Melkisedek bisa menjadi raja dari sebuah kota yang belum secara resmi ada? Bagaimana dia bisa memerintah tempat yang baru akan memperoleh makna spiritual 1000 tahun kemudian, kecuali jika perspektifnya melampaui batasan waktu yang normal. Fungsinya sebagai imam bahkan lebih menarik. Dia melayani Allah yang Maha Tinggi, Elion dalam bahasa Ibrani, sebuah gelar yang mengakui supremasi mutlak Sang Pencipta atas semua dewa bangsa-bangsa lain. Ini bukanlah seorang imam dewa suku atau regional, melainkan imam dari Tuhan yang Maha Esa, penguasa kosmis, Tuhan dari seluruh ciptaan. Bagaimana seorang manusia dapat memiliki akses langsung kepada Allah yang Maha Tinggi sebelum hukum Musa menetapkan protokol pendekatan? Bagaimana dia dapat menjalankan fungsi imamat tanpa altar yang dibangun, tanpa korban yang ditentukan, tanpa ritual yang ditetapkan? Otoritasnya beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang mendahului dan melampaui sistem agama yang kemudian roti dan anggur yang dibawa untuk Abraham bukanlah persembahan biasa, melainkan elemen-elemen simbolis yang mendalam, yang menghubungkan kerajaan dan imamat dengan cara yang unik. Roti melambangkan penghidupan kerajaan, raja yang memberi makan rakyatnya. Anggur melambangkan perayaan imamat, imam memberkati dengan sukacita ilahi. Namun, ada sesuatu yang lebih dalam lagi dalam simbol-simbol ini. Roti dan anggur menjadi berabad-abad kemudian unsur-unsur pusat dari perjanjian baru yang ditetapkan oleh Yesus. Ini adalah tubuhku, ini adalah darahku. Hubungan ini bukanlah kebetulan, melainkan pengungkapan bertahap dari misteri yang sama. Yesus juga menghancurkan pemisahan yang mustahil antara kerajaan dan imamat. Ia dilahirkan dari keturunan Raja Daud, tetapi menjalankan fungsi imamat yang melebihi imam-imam Lewi. Ketika para Farisi mempertanyakan otoritasnya, ia menjawab dengan tindakan yang melampaui kategori manusia. Ia mengampuni dosa sebagai imam, tetapi berbicara dengan otoritas seorang raja. Kedatangannya yang gemilang di Yerusalem secara dramatis mengungkapkan dualitas tersebut. Kerumunan orang menyambutnya sebagai raja orang Yahudi, tetapi ia langsung menuju ke bait suci untuk membersihkannya sebagai imam yang tekun. Rumahku akan disebut rumah doa, katanya, sambil menjalankan wewenang kerajaan dan imamat secara bersamaan. Di salib, kedua fungsi tersebut bertemu secara definitif. Tulisan Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi, mengumumkan kerajaannya kepada seluruh dunia. Namun, pengorbanan dirinya sebagai domba yang sempurna menyempurnakan fungsi imamatnya yang tertinggi sebagai raja dan imam dalam satu tindakan penebusan. Kebangkitannya mengukuhkan keabsahan kombinasi yang mustahil itu. Allah mengesahkan otoritas ganda Kristus dengan membangkitkannya dari kematian dan menempatkannya di sebelah kanannya sebagai Raja abadi dan Imam besar yang kekal. Namun, disinilah letak pertanyaan yang menghubungkan semuanya kembali ke misteri asli. Jika Yesus harus mati dan bangkit untuk melegitimasi otoritas gandanya seperti Melkisedek 2000 tahun sebelumnya, tanpa perdebatan, tanpa penghakiman, tanpa kebutuhan akan validasi,
Jawabannya terdapat dalam sifat dasar tatanan Melkisedek. Tatanan itu tidak diciptakan oleh Melkisedek, melainkan diwahyukan melalui dirinya. Tatanan itu tidak dimulai dengan Yesus. Hal itu terwujud dengan sempurna padanya. Itu adalah kenyataan rohani yang abadi yang telah ada sejak sebelum dunia diciptakan. Melkisedek berfungsi sebagai jendela waktu melalui mana otoritas asli Allah terwujud dalam sejarah manusia. Untuk sesaat, batasan-batasan yang ditimbulkan oleh kejatuhan dihapuskan dan kesatuan ilahi antara pemerintahan dan perantaraan bersinar dalam kemuliaan aslinya. Yesus tidak memulihkan kesatuan itu. Dia menyingkapkannya sebagaimana selalu ada di hati Allah. Rencana ilahi tidak pernah mencakup pemisahan antara kerajaan dan imamat. Pemisahan ini merupakan konsekuensi sementara dari ketidaksempurnaan manusia yang dimaksudkan untuk diatasi pada kesempurnaan zaman. Dan hal ini menimbulkan pertanyaan yang lebih mengganggu tentang identitas sejati Melkisedek. Jenis makhluk apa yang dapat mengungkapkan otoritas asli Allah dengan begitu alami? Jenis keberadaan apa yang dapat memprediksi karya Kristus dengan ketepatan yang begitu mutlak? Jawabannya tersembunyi dalam misteri berikutnya. Elemen-elemen yang dia bawa ke pertemuan bersejarah itu, misteri roti dan anggur. Melkisedek, dua elemen yang akan mengubah jalannya kekekalan, roti dan anggur, sederhana dalam penampilan, tetapi syarat dengan makna profetik yang akan melintasi setiap abad. Mengapa tepatnya elemen-elemen ini? Mengapa bukan emas, perak, atau rempah-rempah, hadiah yang pantas untuk seorang raja yang menang? Mengapa bukan hewan untuk persembahan atau dupa suci? Persembahan yang pantas untuk seorang imam. Pilihan ini bukanlah kebetulan, melainkan wahyu ilahi yang diungkapkan melalui simbol-simbol yang mengantisipasi misteri terbesar iman Kristen. Roti mewakili makanan pokok, bukan kemewahan istana, tetapi kebutuhan dasar kehidupan manusia. Sejak Eden, manusia bergantung pada roti untuk bertahan hidup. Dengan keringat mukamu engkau akan makan roti, kata Allah setelah kejatuhan. Roti melambangkan perjuangan manusia untuk bertahan hidup, kerja keras, dan ketergantungan harian pada rezeki ilahi. Ketika Melkisedek memberikan roti kepada Abraham, ia sedang menyatakan sesuatu yang revolusioner. Kemenangan militer bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari ketergantungan yang lebih dalam. Seorang prajurit harus menyadari bahwa kekuatannya berasal dari sumber yang lebih tinggi. Seorang penakluk harus memahami bahwa kemenangannya adalah anugerah, bukan pencapaian pribadi. Anggur membawa simbolisme yang lebih dalam lagi. Itu adalah simbol perayaan, kegembiraan, dan persekutuan, tetapi juga melambangkan darah yang tumpah, anggur yang dihancurkan untuk menghasilkan cairan merah yang mengikat perjanjian dan mengukuhkan ikatan. Dalam konteks pertemuan itu, anggur melambangkan perayaan kemenangan Abraham, tetapi juga mengantisipasi penumpahan darah di masa depan yang akan mengikat aliansi terbesar dalam sejarah. Namun, ada sesuatu yang luar biasa dalam timing persembahan itu. Melkisedek muncul tepat pada saat Abraham kembali dari pertempuran. Tidak sebelum saat dia bisa memberikan perlindungan, tidak setelah debu telah mengendap, tetapi tepat pada saat bapa leluhur perlu memahami bahwa kemenangannya bukanlah pencapaian pribadi, melainkan manifestasi dari kedaulatan ilahi. Pola ini akan terulang secara spektakuler 1500 tahun kemudian. Yesus juga memilih roti dan anggur untuk menetapkan perjanjian baru, bukan di sebuah kuil mewah, bukan dengan ritual yang rumit, tetapi di sebuah ruangan sederhana dengan unsur-unsur dasar kehidupan manusia. Ini adalah tubuhku yang diberikan untuk kalian. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku yang ditumpahkan untuk kalian. Hubungan ini bukanlah kebetulan, melainkan pengungkapan bertahap dari misteri ilahi yang sama.
Roti yang dipecah oleh Yesus melambangkan tubuhnya yang akan dipecah di salib. Anggur yang diberkatinya melambangkan darahnya yang akan ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Elemen-elemen yang sama yang dibawa Melkisedek kepada Abraham menjadi simbol-simbol pusat iman Kristen. Namun disinilah letak misteri yang menantang penjelasan alamiah apapun. Bagaimana Melkisedek dapat dengan tepat menentukan unsur-unsur yang akan digunakan Yesus untuk menetapkan perjanjian baru? Bagaimana ia dapat memilih simbol-simbol yang tepat yang akan menjadi suci bagi miliaran orang Kristen? Jawaban itu terletak pada sifat profetik dari imamatnya. Melkisedek tidak hanya memberi makan seorang prajurit yang lelah, tetapi juga menetapkan pola kekal persekutuan antara Allah dan manusia. Dia mengungkapkan bahwa kemenangan sejati tidak diraih melalui kekuatan militer, melainkan melalui pengorbanan yang secara simbolis dia antisipasi. Pertemuan antara Melkisedek dan Abraham menjadi persekutuan pertama yang tercatat dalam kitab suci. Raja Imam menawarkan roti dan anggur, patriark menerimanya dengan hormat dan syukur. Di antara mereka, sebuah perjanjian diam-diam terjalin, bukan melalui kontrak tertulis atau sumpah formal, tetapi melalui partisipasi bersama dalam unsur-unsur suci. Struktur yang sama akan terulang dalam perjamuan terakhir. Yesus menawarkan roti dan anggur. Para murid menerimanya dengan rasa hormat yang semakin mendalam. Di antara mereka, perjanjian baru ditetapkan bukan melalui korban hewan atau ritual yang rumit, melainkan melalui partisipasi bersama dalam tubuh dan darah Anak Domba Allah. Perkembangannya tak terbantahkan. Melkisedek telah mengantisipasinya. Yesus menyempurnakannya. Perjanjian lama bernubuat, perjanjian baru menunaikannya, tetapi keduanya menggunakan unsur yang sama, mengikuti pola yang sama, dan mengungkapkan misteri yang sama. Roti Melkisedek menunjuk kepada Yesus, roti kehidupan. Aku adalah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selamanya. Anggur Melkisedek merupakan gambaran awal tentang Yesus, pokok anggur yang sejati. Aku adalah pokok anggur, dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan menghasilkan buah yang banyak. Namun, ada perbedaan yang mendasar antara kedua perjamuan tersebut. Melkisedek mempersembahkan roti dan anggur sebagai simbol-simbol nubuat yang menunjuk pada kenyataan di masa depan. Yesus menawarkan roti dan anggur sebagai pemenuhan saat ini dari segala sesuatu yang telah diantisipasi. Melkisedek menanam benih simbolis. Yesus memetik buah rohani. Otoritas untuk menetapkan simbol-simbol ini mengungkapkan sesuatu yang luar biasa tentang sifat Melkisedek. Imam-imam biasa menawarkan korban yang ditetapkan oleh hukum. Para nabi mengumumkan kata-kata yang diilhami oleh Allah. Namun Melkisedek menetapkan simbol-simbol yang akan menjadi abadi. Ia menciptakan pola-pola yang akan dipenuhi oleh Mesias sendiri. Ia mengantisipasi misteri-misteri yang akan mendefinisikan iman Kristen. Jenis otoritas spiritual, apa yang dapat melakukan hal itu? Jenis koneksi apa dengan rencana ilahi yang memungkinkan ketepatan nubuat semacam itu? Jenis sifat apa yang memungkinkan untuk mengantisipasi dengan ketepatan mutlak elemen-elemen yang akan digunakan Yesus untuk mendefinisikan ulang hubungan antara Allah dan manusia? Jawabannya tersembunyi dalam kekekalan imamatnya sendiri. Melkisedek tidak menciptakan simbol-simbol tersebut. Dia menyingkapkannya secara sementara dalam sejarah manusia. Roti dan anggur bukanlah ciptaannya, melainkan manifestasi dari realitas spiritual yang telah ada sejak sebelum dunia diciptakan. Yesus tidak memilih roti dan anggur secara sembarangan. Dia memilih unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh Melkisedek sebagai standar kekal imamat yang lebih tinggi. Tatanan Melkisedek
tidak mengikuti protokol manusia, melainkan menetapkan protokol ilahi yang akan dipenuhi pada kepenuhan waktu. Hal ini mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam tentang identitas misterius Melkisedek. Dia bertindak berdasarkan pengetahuan akan rencana ilahi yang melampaui zamannya. Dia mengetahui kebenaran-kebenaran yang hanya akan sepenuhnya terungkap melalui Kristus. Dia bertindak dengan otoritas yang mengantisipasi karya mesianik dengan ketepatan yang mustahil. Pertanyaan yang membara di inti permasalahan tetap ada. Jenis makhluk apa yang dapat mengakses misteri-misteri abadi itu? Jenis keberadaan apa yang dapat mengantisipasi karya Kristus dengan ketepatan semacam itu? Jawabannya terdapat dalam teori-teori yang telah membagi para ahli selama berabad-abad. 3 teori yang membagi para ahli. Sebelum kita lanjut, jika konten ini telah memberkati hidup Anda, silakan like, komentar, dan bagikan. Berlangganan ke saluran ini, dan jika Anda ingin memberkati saluran ini, klik tombol terima kasih dan berikan donasi dalam jumlah berapapun atau menjadi anggota. Dengan begitu, kami dapat terus berinvestasi dalam penelitian dan perbaikan untuk memberkati hidup Anda lebih lanjut. Selama 2000 tahun, 3 teori mendominasi debat teologis tentang identitas Melkisedek. Masing-masing teori memiliki bukti Alkitab yang meyakinkan. Masing-masing juga memiliki kelemahan yang menantang logika. Setiap bagian mengungkapkan potongan teka-teki, tetapi tidak ada yang menyelesaikan misteri tersebut. Teori pertama menyatakan bahwa Melkisedek adalah Yesus sendiri dalam manifestasi pra-inkarnasi, sebuah teofani. Para pendukung interpretasi ini menunjuk pada kesamaan yang mustahil yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia manapun. Bagaimana mungkin seorang pria biasa tidak memiliki ayah, ibu, atau silsilah? Bagaimana mungkin dia ada tanpa awal hari atau akhir kehidupan? Bagaimana mungkin dia tetap menjadi imam selamanya? Buktinya sangat menggoda. Melkisedek memiliki otoritas ilahi yang membuat Abraham langsung bersujud. Dia mengetahui detail supernatural tentang pertempuran yang hanya dapat diungkapkan dari perspektif surgawi. Dia menetapkan simbol-simbol profetik yang akan terpenuhi dengan sempurna dalam Kristus. Dia bertindak dengan pengetahuan akan rencana ilahi yang melampaui zamannya. Yesus telah menampakkan diri kepada para patriark lain sebelum inkarnasinya. Dia mengunjungi Abraham di kemah-kemah Manri. Dia berjuang dengan Yakub di lembah Jaboke. Dia menampakkan diri kepada Yosua sebagai panglima pasukan Tuhan. Mengapa dia tidak dapat menampakkan diri sebagai raja imam untuk menetapkan standar pelayanannya di masa depan? Namun, teori ini menghadapi masalah teologis yang serius. Jika Melkisedek adalah Yesus, mengapa penulis Ibrani mengatakan bahwa Kristus adalah imam menurut tata cara Melkisedek? Mengapa membandingkan Yesus dengan dirinya sendiri? Mengapa menetapkan tata cara berdasarkan manifestasinya sebelumnya? Logika interpretasi ini runtuh ketika diteliti dengan cermat. Yesus tidak perlu dibandingkan dengan versi sebelumnya dari dirinya sendiri. Otoritasnya adalah asli, bukan turunan. Imamannya adalah unik, bukan tiruan. Teori kedua mengusulkan bahwa Melkisedek adalah 100 anak Nuh yang masih hidup pada zaman Abraham. Perhitungan kronologis menyarankan bahwa 100 mungkin telah hidup hingga zaman patriark. Keturunan salehnya dan pengetahuannya tentang Allah yang benar akan menjelaskan fungsi imamatnya. Kehidupan panjangnya yang melebihi zaman purba dapat menjelaskan kelihatannya yang abadi. Penafsiran ini menyelesaikan beberapa misteri praktis tanpa memiliki otoritas patriarkal yang cukup untuk memberkati Abraham. Ia mengenal tradisi spiritual yang mendahului penyembahan berhala bangsa-bangsa. Ia memiliki kebijaksanaan yang terkumpul dari abad-abad pengalaman dengan Yang Maha Tinggi. Silsilah genealogisnya dapat dijelaskan sebagai alat sastra.
untuk menekankan pentingnya spiritualitasnya dibandingkan asal-usul keluarganya. Kebisuan tentang kelahiran dan kematiannya mungkin mencerminkan fokus naratif pada pertemuan khusus dengan Abraham, bukan pada biografinya yang lengkap. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan kritis. Jika Melkisedek berusia 100 tahun, mengapa kitab suci tidak mengidentifikasinya dengan jelas? Mengapa menggunakan nama yang berbeda untuk tokoh yang begitu penting? Mengapa menciptakan misteri yang tidak perlu tentang seseorang yang sudah dikenal dalam silsilah suci? Lebih problematis lagi, bagaimana 100 bisa menjadi Raja Salem jika tidak ada catatan tentang migrasinya ke wilayah tersebut? Bagaimana dia bisa mendirikan suatu tatanan imamat yang mendahului dan melampaui sistem Lewi jika dia hanyalah keturunan Nuh? Teori ketiga menggambarkan Melkisedek sebagai sosok yang unik, bukan manifestasi ilahi, bukan pula patriark yang dikenal, melainkan seorang pria yang dipilih secara khusus oleh Allah untuk menjadi gambaran dari Mesias yang akan datang. Interpretasi ini melihatnya sebagai tipe profetik yang sempurna, diciptakan secara khusus untuk mengantisipasi kedatangan Kristus. Teori ini menjelaskan mengapa ia memiliki karakteristik yang mustahil bagi manusia biasa, namun tidak memerlukan identifikasi dengan Yesus atau tokoh-tokoh Alkitab yang dikenal. Allah mungkin telah menciptakan sebuah pengecualian historis, seorang pria yang melampaui batasan alamiah untuk menetapkan standar mesianik. Bahasa dalam kitab Ibrani mendukung interpretasi ini. Dibuat serupa dengan anak Allah, hal ini menyiratkan bahwa Melkisedek dibentuk untuk mencerminkan karakteristik kristologis, bukan berarti dia adalah Kristus atau tokoh lain yang dikenal. Dia adalah tipe profetik unik yang diciptakan untuk tujuan khusus ini. Penampilannya yang unik dalam sejarah Alkitab memperkuat teori ini. Dia muncul tepat pada waktunya untuk menetapkan standar imamat yang lebih tinggi. Kemudian dia menghilang karena fungsinya telah selesai. Dia adalah alat profetik sementara dengan tujuan kekal. Namun, teori ini pun menghadapi pertanyaan, bagaimana mungkin Tuhan menciptakan manusia yang melampaui hukum alam keberadaan? Mengapa menetapkan standar kenabian melalui seseorang yang begitu luar biasa hingga menjadi tak terbayangkan? Mengapa tidak menggunakan tokoh-tokoh yang dikenal atau metode kenabian yang lebih jelas? Analisis cermat menunjukkan bahwa ketiga teori tersebut mengandung kebenaran sebagian, tetapi tidak ada yang sepenuhnya memecahkan misteri. Teori teofani menangkap sifat ilahinya, tetapi menimbulkan masalah kristologis. Teori 100 menjelaskan aspek praktis, tetapi mengabaikan karakteristik supranatural. Teori tipe profetik mengakui tujuan mesianiknya, tetapi tidak membenarkan sifatnya yang luar biasa. Masalah fundamental terletak pada pendekatan. Para ahli berusaha memasukkan Melkisedek ke dalam kategori yang sudah dikenal, manifestasi ilahi, patriark historis, atau tipe profetik. Tetapi bagaimana jika dia melampaui semua kategori tersebut? Bagaimana jika sifatnya benar-benar unik, tanpa preseden dalam pengalaman manusia? Petunjuk-petunjuk Alkitab menyarankan sesuatu yang jauh lebih radikal. Melkisedek bukan hanya serupa dengan anak Allah. Ia bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang baru sepenuhnya terungkap dalam Kristus. Ia bukan sekadar tipe nubuat, melainkan jendela waktu di mana realitas kekal termanifestasi dalam sejarah. Keberadaannya menantang batasan-batasan normal sifat manusia karena ia bertindak berdasarkan hukum-hukum yang lebih tinggi. Otoritasnya melampaui protokol-protokol yang ditetapkan karena ia mencerminkan tatanan ilahi yang asli. Keabadiannya bukanlah metafora, melainkan kenyataan spiritual yang mengantisipasi keabadian Kristus. Kebenaran tentang Melkisedek tersembunyi dalam karakteristiknya sendiri yang membuatnya tak terjelajahi. Ketidakmungkinannya adalah kredensialnya.
Misterinya adalah pengungkapannya, kecualiannya adalah buktinya. Jawabannya bukan dengan mengurangi misterinya agar sesuai dengan teori manusia, tetapi dengan memperluas pemahaman kita untuk menerima kenyataan uniknya. Dan jawaban itu tersebar di halaman-halaman suci, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang berani mempertanyakan hal yang mustahil. Petunjuk-petunjuk tersembunyi dalam kitab suci, bukti-bukti tersebar di halaman-halaman suci seperti pecahan cermin ilahi. Setiap ayat mengungkapkan sudut pandang berbeda dari kebenaran. Setiap kata menyembunyikan misteri yang menantang abad-abad interpretasi teologis. Petunjuk pertama terdapat dalam deskripsi mustahil tentang keberadaannya. Tetaplah imam selamanya. Kata-kata ini membawa beban abadi yang melampaui segala interpretasi manusia. Itu bukan metafora puitis, bukan hiperbola sastra, melainkan pernyataan faktual tentang realitas yang beroperasi di luar batasan waktu. Imam-imam Lewi meninggal, digantikan oleh yang lain. Tugas mereka diteruskan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka secara berkesinambungan. Namun Melkisedek tetap ada dalam waktu sekarang yang terus-menerus, yang menyiratkan keberadaan yang aktif, bukan sekadar kenangan yang terjaga. Dia tidak hanya pernah menjabat sebagai imam di masa lalu, tetapi juga masih menjabat pada saat surat Ibrani ditulis. Bagaimana mungkin hal itu terjadi pada seorang manusia yang hidup 2000 tahun kedua sebelum terdapat Kristus? Pada reaksi instan Abraham, bapa leluhur yang bernegosiasi dengan Allah, mempertanyakan malaikat dan menghadapi raja-raja yang berkuasa, bersujud di hadapan Melkisedek tanpa ragu-ragu. Dia tidak meminta kredensial, tidak menuntut bukti, tidak mempertanyakan otoritas, melainkan hanya mengakui sesuatu yang melampaui penjelasan rasional. Reaksi ini menunjukkan bahwa Melkisedek memancarkan kehadiran yang segera dikenali sebagai ilahi atau hampir ilahi. Otoritasnya tidak berasal dari posisi politik atau fungsi keagamaan, tetapi dari sesuatu yang inheren dalam sifatnya. Abraham tidak mengenali seorang pria penting, melainkan mengenali manifestasi keilahian itu sendiri. Petunjuk ketiga terdapat pada pengetahuan supernatural yang ia tunjukkan tentang pertempuran Abraham. Terpujilah Allah yang maha tinggi yang menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu. Ia mengetahui detail spesifik tentang konflik tersebut yang hanya dapat diketahui oleh seseorang yang hadir di sana. Dia memahami implikasi spiritual yang tidak terlihat oleh pengamat duniawi. Pengetahuan transenden ini menunjukkan bahwa Melkisedek bertindak dengan perspektif yang tidak dibatasi oleh hambatan waktu atau ruang. Dia melihat peristiwa dengan kejelasan ilahi. Dia memahami makna yang tersembunyi bagi pikiran manusia. Dia bertindak dengan kebijaksanaan yang mengantisipasi perkembangan masa depan. Petunjuk keempat muncul dari timing yang sempurna dari kemunculannya. Ia muncul tepat pada saat Abraham paling membutuhkan pemahaman bahwa kemenangannya adalah anugerah ilahi, bukan pencapaian pribadi. Dia muncul ketika bapa leluhur sedang rentan terhadap kebanggaan militer dan membutuhkan pembaruan rohani. Dia menghilang ketika tugasnya telah selesai. Ketepatan waktu ini menunjukkan bahwa Melkisedek bertindak sesuai dengan jadwal ilahi yang melampaui kebetulan manusia. Kedatangannya bukanlah kebetulan, melainkan diperintahkan oleh Allah sendiri untuk memenuhi tujuan tertentu dalam perkembangan iman Abrahamik. Petunjuk kelima terdapat pada otoritas yang ia gunakan untuk menetapkan simbol-simbol abadi. Roti dan anggur yang ditawarkannya bukanlah hal yang kebetulan, melainkan penetapan standar yang akan menjadi inti dari iman Kristen. Ia menciptakan preseden yang akan dipenuhi oleh Yesus 1500 tahun kemudian. Jenis otoritas spiritual, apa yang dapat menetapkan simbol-simbol yang melampaui milenium? Jenis koneksi apa dengan rencana ilahi yang memungkinkan ketepatan nubuat semacam itu?
hanya seseorang yang bertindak dengan pengetahuan tentang tujuan-tujuan kekal Allah. Petunjuk keenam terletak pada ketiadaan total catatan tentang kematian atau suksesinya. Semua tokoh Alkitab penting lainnya memiliki catatan yang jelas tentang kelahiran, pelayanan, dan kematian mereka. Abraham meninggal dan dikuburkan. Musa meninggal di Gunung Nebo. Daud meninggal dan dikuburkan di kota yang dinamai menurut namanya. Namun, Melkisedek tiba-tiba menghilang dari narasi tanpa penjelasan. Tidak ada catatan tentang pemakaman, penguburan, atau penyerahan wewenang. Kitab suci memperlakukannya seolah-olah keberadaannya terus berlanjut di luar batas sejarah yang tercatat. Petunjuk ketujuh terdapat dalam perbandingan langsung yang diilhami oleh Roh Kudus dalam surat Ibrani, yang menggambarkannya sebagai serupa dengan anak Allah, bahasa yang menyiratkan pembentukan yang disengaja untuk mencerminkan sifat-sifat ilahi. Bukan kebetulan bahwa ia memiliki atribut yang identik dengan Kristus. Itu adalah penyingkapan bahwa ia berfungsi sesuai dengan pola abadi yang sama. Kesamaan ini bukan sekadar permukaan atau kebetulan. Ia bersifat mendasar dan disengaja. Allah telah menciptakan atau menyatakan melalui Melkisedek sebuah gambaran yang begitu sempurna tentang Kristus sehingga perbandingan menjadi tak terhindarkan. Petunjuk kedelapan muncul dari kebutuhan Yesus sendiri untuk menjadi imam menurut tata cara Melkisedek. Jika Melkisedek hanyalah seorang pria biasa yang diberkati oleh Allah, mengapa Kristus harus mengikuti perintahnya? Mengapa tidak menetapkan suatu tatanan baru yang sepenuhnya didasarkan pada otoritas ilahinya sendiri? Jawabannya menyiratkan bahwa tatanan Melkisedek tidak diciptakan oleh Melkisedek, melainkan diwahyukan melalui dirinya. Itu adalah manifestasi temporal dari realitas-realitas kekal yang telah ada di hati Allah sejak sebelum dunia diciptakan. Analisis cermat dari semua petunjuk ini mengarah pada kesimpulan yang menantang interpretasi tradisional. Melkisedek bukanlah sekadar tipe profetik Kristus, bukan sekadar manifestasi pra-inkarnasi Yesus, dan bukan sekadar patriark yang berumur panjang yang menyamar. Ia adalah sesuatu yang sepenuhnya unik dalam pengalaman manusia, sebuah manifestasi temporal dari realitas kekal yang akan sepenuhnya terungkap dalam Kristus. Ia berfungsi sebagai jendela melalui mana kemuliaan masa depan termanifestasi dalam sejarah masa lalu. Ia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ilahi yang mengantisipasi karya mesianik dengan ketepatan yang mustahil. Keberadaannya menunjukkan bahwa rencana keselamatan tidak dikembangkan setelah kejatuhan, melainkan telah ditetapkan sejak kekekalan yang lalu. Melkisedek adalah bukti hidup bahwa Allah telah mempersiapkan penebusan bahkan sebelum penebusan itu diperlukan. Dan hal ini menunjuk pada kebenaran akhir yang akan merevolusi pemahaman tentang sifat Kristus sendiri. Identitas Melkisedek terjalin dengan misteri tentang sifat kekal Yesus yang akan mengubah selamanya iman mereka yang berani menerima yang mustahil. Siapa sebenarnya Melkisedek? Semua petunjuk mengarah pada kebenaran yang akan menggoyahkan dasar-dasar teologi Kristen. Bukti-bukti Alkitab menunjukkan suatu kenyataan yang melampaui segala penafsiran yang dikenal. Identitas Melkisedek akan segera terungkap, dan bersama itu terungkap pula misteri tentang sifat Kristus sendiri yang akan merevolusi pemahaman kita tentang kekekalan. Melkisedek bukanlah Yesus yang belum inkarnasi, bukanlah Yesus yang menyamar, bukanlah sekadar tipe nubuat yang diciptakan oleh Allah. Dia adalah sesuatu yang jauh lebih luar biasa. Manifestasi langsung dari Kristus yang kekal yang ada sebelum inkarnasi, tetapi tidak dibatasi oleh kemanusiaan yang akan diambil Yesus di Bethlehem. Anda perlu memahami, ketika Yesus inkarnasi, Dia secara sukarela menundukkan diri pada batasan-batasan sifat manusia. Dia lahir sebagai bayi, tumbuh dalam hikmat, belajar berbagai keahlian.
mengalami kelelahan, lapar, dan sakit. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi serupa dengan manusia. Namun sebelum inkarnasi, firman yang kekal tidak dibatasi oleh daging dan darah. Dia dapat muncul dalam bentuk apapun, kapanpun, dengan tingkat penyingkapan apapun yang ditentukan oleh Bapa. Dan itulah tepatnya yang terjadi dengan Melkisedek. Melkisedek adalah teofani Kristus yang belum berinkarnasi, tetapi bukan dalam arti yang membatasi atau bertentangan dengan inkarnasinya di masa depan. Ia adalah manifestasi dari firman yang kekal, bertindak sesuai dengan sifat ilahinya yang penuh, menetapkan standar yang akan dipenuhinya sendiri ketika ia mengambil bentuk manusia. Oleh karena itu, penulis Ibrani dapat mengatakan bahwa Kristus adalah imam menurut tata cara Melkisedek. Dia tidak membandingkan Yesus dengan orang lain. Dia mengungkapkan bahwa Yesus dalam sifat kekalnya telah secara pribadi menetapkan standar imamatnya di bumi. Ordo Melkisedek tidak diciptakan oleh manusia, melainkan ditetapkan oleh Kristus sendiri dalam kekekalannya. Diwujudkan secara sementara dalam sejarah melalui figur Melkisedek, dan kemudian dipenuhi secara sempurna ketika ia mengambil rupa manusia. Penyingkapan ini menyelesaikan semua misteri yang telah membingungkan teolog selama berabad-abad. Mengapa Melkisedek tidak memiliki ayah, ibu, atau silsilah? Karena ia adalah manifestasi dari firman yang kekal, yang tidak dilahirkan dari perempuan hingga ke Bethlehem. Keberadaannya melampaui asal-usul manusia karena ia beroperasi sesuai dengan sifat ilahi aslinya. Karena ia tidak memiliki awal hari maupun akhir kehidupan. Karena ia adalah manifestasi sementara dari Kristus yang kekal, yang telah ada sejak sebelum dunia diciptakan. Kekekalannya bukanlah metafora, melainkan kenyataan ilahi yang terungkap dalam sejarah. Mengapa dia bisa menjadi raja dan imam sekaligus? Karena dia adalah manifestasi Kristus sendiri yang secara alami memiliki kedua otoritas tersebut sejak kekekalan, tanpa melanggar hukum ilahi, tetapi mengungkapkan kesatuan asli yang akan dipulihkan dalam inkarnasi. Mengapa Abraham mengenalinya secara instan? Karena patriark itu berada di hadapan kehadiran ilahi yang sama, yang telah membuat perjanjian dengannya, yang memanggilnya dari Ur di Kaldea, yang menjanjikan keturunan sebanyak bintang di langit. Dia adalah Tuhan perjanjian itu sendiri, yang menyatakan dirinya dalam bentuk yang berbeda. Mengapa roti dan anggur ditetapkan sebagai simbol abadi? Karena Kristus sendiri dalam keilahiannya yang maha tahu sedang menetapkan unsur-unsur yang akan digunakannya dalam perjamuan terakhir. Bukan meniru Melkisedek, melainkan melaksanakan apa yang telah ditetapkannya sendiri sejak kekekalan. Kebenaran ini sepenuhnya mengubah pemahaman kita tentang sifat Kristus dan rencana keselamatannya. Rencana penebusan tidak dikembangkan setelah kejatuhan Adam. Ia telah ditetapkan sejak penciptaan dunia, ketika Kristus, anak domba, dibunuh dalam keilahiannya yang maha tahu. Melkisedek adalah bukti sejarah bahwa Yesus telah aktif terlibat dalam pengungkapan bertahap karya penebusannya jauh sebelum ia lahir di Bethlehem. Inkarnasi bukanlah awal dari pelayanan Kristus, melainkan penyempurnaan dari pelayanan yang telah beroperasi sejak kekekalan melalui manifestasi seperti Melkisedek. Yesus tidak mulai menjadi imam ketika ia mengambil rupa manusia. Ia selalu menjadi imam sesuai dengan urutan kekalnya sendiri. Oleh karena itu, ia dapat berkata, "Sebelum Abraham ada, aku ada." Ia tidak hanya menegaskan keberadaannya yang sudah ada sebelumnya, tetapi juga mengungkapkan bahwa ia telah berinteraksi secara pribadi dengan Abraham melalui manifestasi seperti Melkisedek. Bapa leluhur itu mengenalnya karena telah bertemu dengannya sebelumnya. Pengungkapan ini menjelaskan mengapa perbandingan dalam surat Ibrani begitu tepat.
Melkisedek serupa dengan anak Allah karena dia adalah anak Allah sendiri yang menyatakan dirinya sesuai dengan sifat kekalnya, menetapkan standar yang akan dipenuhinya ketika mengambil Tatanan sifat Melkisedek manusia. bukanlah Inovasi dalam perjanjian baru, melainkan pengungkapan tentang bagaimana Kristus selalu bertindak sejak kekekalan. Imamat Lewi adalah fase historis yang diperlukan untuk mendidik Israel tentang kekudusan dan pengorbanan, tetapi ditakdirkan untuk digantikan oleh tatanan asli yang telah diwahyukan oleh Melkisedek. Apakah Anda memahami arti hal ini bagi iman Anda? Kristus tidak jauh selama perjanjian lama, menunggu gilirannya untuk masuk ke dalam sejarah. Dia secara aktif terlibat, menyatakan dirinya, menetapkan standar, mempersiapkan hati, mengungkapkan kebenaran yang baru akan sepenuhnya dipahami setelah salib. Melkisedek adalah bukti hidup bahwa Yesus selalu menjadi pusat rencana ilahi. Sejak sebelum penciptaan dunia, dia telah mempersiapkan kedatangannya sendiri. Setiap manifestasi, setiap teofani, setiap wahyu menunjuk pada saat ketika kekekalan menjadi temporal, ketika firman menjadi daging. Dan sekarang Anda tahu kebenaran yang telah disembunyikan dalam misteri selama ribuan tahun. Melkisedek yang disamakan dengan Yesus adalah Yesus sendiri yang mengungkapkan dirinya sebelum inkarnasi, menetapkan dasar-dasar karya penebusannya. Penemuan ini mengubah segalanya. Setiap kali Anda membaca tentang Melkisedek, Anda sedang membaca tentang Kristus. Setiap karakteristik yang mustahil yang dia tunjukkan, Anda melihat sifat kekal Yesus. Setiap misteri yang dia wakili, Anda merenungkan kebenaran tentang penyelamat Anda yang melampaui waktu dan ruang. Raja Imam yang memberkati Abraham adalah orang yang sama yang mati di salib untukmu. Pria tanpa silsilah adalah firman yang kekal yang menjadi daging untuk keselamatanmu. Imam yang tetap selamanya adalah dia yang berdoa untukmu di sebelah kanan Bapa pada saat ini juga. Melkisedek adalah wahyu historis pertama tentang Kristus yang Anda sembah, dan kebenaran ini yang terjaga dalam halaman-halaman suci selama 2000 tahun telah menanti saat ini untuk merevolusi pemahaman Anda tentang siapa Yesus sebenarnya. Bukan hanya penyelamat yang datang, tetapi Tuhan yang kekal yang selalu datang untuk menemui umat manusia yang hilang. Sekarang Anda memahami kebenaran yang telah melewati milenium dan terjaga dalam halaman-halaman suci. Melkisedek bukan hanya sosok misterius dari masa lalu, tetapi Yesus sendiri yang menyatakan dirinya dalam sejarah, mempersiapkan jalan bagi inkarnasinya, dan menetapkan dasar-dasar karya penebusannya. Ketika Anda membaca tentang pertemuan antara Abraham dan Raja Imam Salem, Anda sedang menyaksikan Kristus sendiri dalam tindakan. Setiap karakteristik yang mustahil yang ditunjukkan oleh Melkisedek, kekekalannya, otoritas gandanya, sifatnya tanpa silsilah adalah pengungkapan kemuliaan kekal Yesus yang suatu hari akan menjadi daging untuk mati demi dosa-dosa Anda. Roti dan anggur yang dipersembahkan Melkisedek bukan sekadar elemen simbolis, melainkan Yesus sendiri yang menetapkan sakramen-sakramen yang akan Ia sempurnakan di kayu salib. Imamat kekal yang diwahyukan Melkisedek bukanlah suatu tatanan buatan manusia. Itu adalah manifestasi dari perantaraan Kristus yang kekal, yang saat ini bekerja di sebelah kanan Bapa demi Anda. Penemuan ini mengubah pemahaman Anda tentang siapa Yesus sebenarnya. Dia bukanlah orang asing yang jauh yang memutuskan untuk terlibat dalam sejarah manusia. Dia selalu terlibat, dia selalu mempersiapkan diri, dia selalu secara progresif menyingkapkan dirinya kepada mereka yang punya mata untuk melihat. Kristus yang Anda sembah hari ini adalah Kristus yang sama yang memberkati Abraham sebagai Melkisedek.
Juru selamat yang mati untuk Anda adalah pribadi yang sama yang menetapkan standar penebusan kekal sebelum dunia menyadari bahwa mereka perlu ditebus. Imam besar yang menjadi perantara bagi Anda saat ini adalah Dia yang tetap menjadi imam selamanya. Bukan sejak inkarnasi, tetapi sejak kekekalan yang lampau. Anda terhubung dengan rencana yang mendahului penciptaan dunia. Keselamatan Anda bukanlah rencana darurat Tuhan setelah kejatuhan Adam. Hal itu ditetapkan dalam kekekalan, secara bertahap diungkapkan melalui tokoh-tokoh seperti Melkisedek dan disempurnakan dengan sempurna di kayu salib di Kalvari. Jika saat Anda menemukan kebenaran tentang Melkisedek ini, hati Anda tersentuh oleh besarnya kasih Kristus, kasih yang melampaui kekekalan untuk menjangkau Anda. Mungkin inilah momen yang telah Tuhan persiapkan untuk hidup Anda. Yesus, Dia yang sama yang menyatakan dirinya sebagai Melkisedek, yang menetapkan standar penebusan kekal, yang senantiasa mempersiapkan jalan bagi keselamatan Anda, sedang mengulurkan tangan kepada Anda pada saat ini juga. Jika Anda ingin berdamai dengan Juru Selamat yang melampaui waktu dan ruang, yang telah mempersiapkan penebusan Anda sejak sebelum dunia dijadikan, atau jika Anda ingin memulai perjalanan baru menuju keselamatan kekal yang dimenangkannya di kayu salib, inilah saatnya. Berikan komentar di bawah, "Aku menerimamu Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidupku yang cukup." Dan jika engkau telah menyerahkan hidupmu kepada Kristus, jika engkau telah mengenali di dalam Dia Melkisedek yang kekal, yang menjadi perantara bagimu, berikan komentar amin, agar pesan tentang kekekalan Juru Selamat kita ini dapat menjangkau lebih banyak hati yang perlu mengetahui kebenaran yang mengubah ini. Bagikan wahyu ini. Misteri Melkisedek yang telah dilestarikan selama ribuan tahun, layak untuk diketahui oleh semua orang yang berusaha memahami kedalaman kasih abadi Kristus. Sampai jumpa lagi.